Manajemen sarana prasarana. Dalam kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Pengertian dari sarana dan prasarana itu sendiri adalah segala sesuatu yang berupa barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Dalam bahasa Inggris, sarana prasarana disebut facility, yang jika diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi fasilitas. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu, alat dan barang yang memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain: A. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan oleh anggota sekolah dalam rangka pencapaian tujuan. B. Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga murah. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. D. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab untuk tiap personel sekolah tersebut. Prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Standar dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Untuk menjamin terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di tengah perubahan global, diperlukan perbaikan di standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana harus memenuhi syarat minimum yang sudah ditetapkan pada peraturan sarana dan prasarana. Standar ini berlaku di lingkup pendidikan formal, yaitu di pendidikan dasar dan menengah, yaitu di SD, SMP, dan juga SMA atau MA. Standar sarana dan prasarana mencakup: pertama, kriteria maksimum sarana mulai dari peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, dan sumber belajar lainnya, serta teknologi informasi dan komunikasi, serta pelengkapan lain yang harus dimiliki oleh setiap sekolah. Kedua, kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan bangunan atau ruangan yang biasa digunakan untuk tempat pembelajaran, dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh sekolah. Ruang lingkup manajemen fasilitas. Manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen. Ruang lingkup manajemen fasilitas yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan fasilitas. Perencanaan kebutuhan barang adalah kegiatan merancang barang-barang yang dapat menunjang proses pembelajaran pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan fasilitas bisa dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi barang dengan melihat buku atau daftar inventaris barang. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keadaan atau kondisi barang. Apakah barang perlu diadakan baru, perlu diperbaiki, atau harus disingkirkan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan barang. Tahap ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yaitu membuat daftar kebutuhan barang. Tahap ini yaitu melakukan penyusunan dan pencatatan semua barang yang diperlukan, baik dilihat dari jenis dan sifat barang. Yang keempat yaitu membuat skala prioritas, yaitu tahap yang mengurutkan daftar kebutuhan barang sesuai dengan tingkat kepentingan penggunaannya. Kemudian lanjut ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis barang apakah, barang bergerak atau barang tidak bergerak. Yang kedua, kuantitas dan kualitas. Ketiga, kesesuaian antara rencana dengan dana yang tersedia. Keempat, prosedur
penyusunan rencana, dan yang terakhir, perencanaan fasilitas di sekolah dilakukan dari bawah oleh guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Lanjut dalam langkah pengadaan. Menurut Hartati Sukirman, langkah pengadaan ini mencakup pula langkah perencanaan sarana-prasarana. Pengertian pengadaan yaitu menghadirkan alat atau media dalam penunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Langkah-langkah dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu analisis kebutuhan, inventarisasi, mengadakan seleksi, mengadakan perhitungan tafsiran biaya, perencanaan pengadaan, beli, hibah atau menukar, dan penunjukan staf yang diserahi tugas untuk pengadaan. Selanjutnya adalah pendistribusian. Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Proses pendistribusian mencakup 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketepatan sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Ada 2 sistem pendistribusian barang yang dapat ditempuh oleh pengelola perlengkapan sekolah, yaitu sistem langsung dan sistem tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung berarti barang yang sudah diterima dan diinventarisasikan langsung disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Kemudian, sistem pendistribusian tidak langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinventarisasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur. Yang selanjutnya adalah inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan uang sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana keutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan dan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Proses ini juga dapat memberikan manfaat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang yang telah tua, rusak, atau lebih sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Dan yang terakhir adalah memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Selanjutnya, pengadministrasian barang inventaris. Inventaris barang maupun bukan barang yang diterima harus dicatat dalam buku penerimaan atau alat inventarisasi. Menurut Langgeng Hadi, daftar alat inventarisasi yang digunakan atau diisi adalah 1. Buku induk barang inventaris, 2. Buku golongan barang inventaris, 3. Buku catatan barang non-inventaris, 4. Daftar laporan triwulan, 5. Mutasi barang inventaris, 6. Daftar, dan 7. Rekap barang inventaris. Barang-barang perlengkapan di sekolah diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris adalah barang yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Sementara barang bukan inventaris adalah barang yang habis pakai. Selanjutnya ada klasifikasi. Melalui sandi atau kode yang gunanya mempermudah dalam mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang-barang tertentu. Berikutnya ada pelaporan. Tiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris yang berbentuk laporan tahunan inventaris yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota setempat. Ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas, yang berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dan prinsip efisiensi, yang berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan di sekolah secara hemat dan dengan hati-hati. Adapun cara memperlakukan alat-alat laboratorium yang baik menurut Edukasi.net 2008 adalah 1. Membawa alat sesuai petunjuk pengguna, 2. Menggunakan alat sesuai petunjuk pengguna, 3. Menjaga kebersihan alat, 4. Menyimpan alat. Selain memperlakukan alat dengan baik menurut Edukasi.net 2008, masih ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh pengelola laboratorium IPA, yaitu 1. Aman, 2. Mudah dicari, dan 3. Mudah diambil. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Melakukan pencegahan kerusakan. 2. Disimpan di ruang atau rak agar terhindar dari kerusakan. 3. Membersihkan dari kotoran atau debu atau uap air. 4. Memeriksa atau mengecek kondisi sarana dan prasarana secara rutin. 5. Mengganti komponen-komponen yang rusak. 6. Melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada sarana atau prasarana pendidikan. Penghapusan merupakan kegiatan menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penghapusan dapat dilakukan melalui langkah yang telah ditetapkan. Tujuan penghapusan menurut Wahyuningrum adalah 1. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian. 2. Meringankan beban pekerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris. 3. Membebaskan ruang atau pekarangan kantor dari barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. 4. Membebaskan barang dari bertanggung jawab administrasi satuan organisasi yang mengurus.